Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wan Reisha Fahira dari kelas 2E Fakultas Psikologi. Saya akan menjelaskan tentang bagian otak yang terkena dampak skizofrenia. Atrofi otak dalam skizofrenia adalah kondisi di mana terjadi penyusutan atau pengecilan jaringan otak akibat hilangnya sel-sel saraf atau neuron dan sambungan antar neuron secara progresif. Pada penderita skizofrenia, atrofi otak ini tidak hanya terjadi di satu area, tapi bisa melibatkan beberapa bagian penting seperti korteks prefrontal, lobus temporal, sistem limbik, termasuk hipokampus dan amigdala, serta struktur subkortikal lainnya. Penelitian menunjukkan bahwa pola atrofi otak pada skizofrenia sering terkonsentrasi pada jaringan otak yang berhubungan dengan fungsi berpikir, emosi, memori, dan pengambilan keputusan seperti medial temporal lobe dan anterior cingulate cortex. Akibat atrofi otak, volume materi abu-abu atau gray matter dan materi putih white matter otak berkurang, sehingga menyebabkan berbagai gangguan fungsi otak. Gejala yang muncul bisa berupa penurunan daya ingat, gangguan berpikir logis, perubahan perilaku, penurunan kemampuan sosial, afasia atau gangguan bicara, hingga kejang. Selain itu, atrofi otak pada skizofrenia juga sering disertai pembesaran ventrikel otak, penurunan metabolisme glukosa di area frontal, dan gangguan sistem neuron transmitter. Selanjutnya ada penipisan korteks. Penipisan korteks dalam skizofrenia adalah kondisi di mana lapisan luar otak atau korteks cerebri menjadi lebih tipis dibandingkan otak orang sehat. Korteks cerebri sangat penting untuk fungsi berpikir, memori, pengambilan keputusan, bahasa, dan pengendalian emosi. Studi pencitraan otak menunjukkan bahwa penipisan ini paling nyata di area frontal dan temporal, yaitu bagian otak yang berperan besar dalam logika, perencanaan, dan pemrosesan suara serta bahasa. Penipisan korteks pada skizofrenia terjadi secara progresif. Artinya, semakin lama penyakit berlangsung, semakin tipis pula korteksnya. Proses ini bisa dimulai sejak episode pertama skizofrenia dan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Penelitian longitudinal selama 5 tahun menunjukkan bahwa pasien skizofrenia mengalami penipisan korteks yang jauh lebih cepat dibandingkan orang sehat, terutama di area frontal dan temporal. Penipisan ini berhubungan dengan beratnya gejala klinis seperti gangguan berpikir, halusinasi, kesulitan memecahkan masalah, dan penurunan fungsi sosial pada beberapa kasus. Semakin tipis korteksnya, semakin buruk pula kemampuan kognitif dan respons pengobatan pasien. Nah, selanjutnya ada pembesaran ventrikel dalam skizofrenia. Adalah kondisi di mana ruang berisi cairan di otak atau ventrikel menjadi lebih besar dari normal. Ini ditemukan pada banyak pasien skizofrenia dengan pembesaran bisa mencapai 20-50% dibandingkan orang sehat. Pembesaran ventrikel ini biasanya terdeteksi lewat CT scan atau MRI dan merupakan salah satu perubahan struktur otak yang paling konsisten pada skizofrenia. Penyebab utama pembesaran ventrikel adalah hilangnya jaringan otak di sekitarnya atau atrofi, sehingga ruang ventrikel tampak besar atau melebar. Proses ini berhubungan dengan gangguan perkembangan otak atau kerusakan neuron, serta penurunan metabolisme otak di area frontal dan temporal. Pembesaran ventrikel sering dikaitkan dengan gejala kognitif seperti gangguan memori, penurunan fungsi eksekutif, dan kesulitan dalam berpikir logis. Selain itu, semakin besar ventrikel, biasanya semakin berat pula gejala skizofrenia yang dialami pasien. Selanjutnya, ada penurunan volume otak dalam skizofrenia, adalah kondisi di mana ukuran atau massa otak penderita menjadi lebih kecil dibandingkan orang sehat, terutama di area-area penting seperti korteks prefrontal, lobus temporal, hipokampus, amigdala, thalamus, dan nucleus accumbens. Penurunan volume ini ditemukan lewat pemeriksaan MRI atau CT scan dan merupakan salah satu perubahan struktural paling konsisten pada otak penderita skizofrenia. Proses ini bisa terjadi secara bertahap, bahkan sejak awal episode skizofrenia, dan cenderung berlanjut seiring waktu. Penurunan volume otak pada skizofrenia berhubungan dengan, yang pertama, gangguan kognitif seperti penurunan daya ingat, kesulitan berpikir logis, dan gangguan fungsi eksekutif.
Yang kedua, gejala psikotik, seperti halusinasi, delusi, dan perubahan perilaku. Yang ketiga, perubahan emosi dan sosial, seperti penurunan kemampuan berinteraksi dan mengelola emosi. Area yang paling sering mengalami penurunan volume adalah korteks prefrontal atau mengatur logika, perencanaan, dan kontrol emosi, serta lobus temporal berkaitan dengan memori dan persepsi suara. Selain itu, sering ditemukan juga pembesaran ventrikel otak akibat jaringan otak di sekitarnya yang menyusut. Cerebri dalam skizofrenia adalah kondisi di mana lapisan luar otak atau korteks cerebri penderita menjadi lebih tipis dan volumenya berkurang dibandingkan orang sehat. Penelitian menunjukkan volume otak pasien skizofrenia rata-rata sekitar 5% lebih kecil, dengan penyusutan terbesar terjadi di area korteks cerebral, khususnya di korteks prefrontal dan temporal. Korteks prefrontal mengatur fungsi kognitif seperti berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, dan mengendalikan emosi. Sehingga penyusutan di area ini menyebabkan gangguan kognitif, penurunan fleksibilitas berpikir, kesulitan memecahkan masalah, dan perubahan perilaku. Penyusutan korteks ini berhubungan dengan hilangnya neuron dan sambungan sinaps, serta proses pemangkasan sinaps atau pruning yang berlebihan akibat faktor genetik dan molekuler seperti aktivitas protein DISC1 dan komplement C4. Selain itu, penyusutan korteks juga menyebabkan perubahan aktivitas fisiologis dan konektivitas fungsional antara korteks prefrontal, korteks temporal, talamus, dan hipokampus yang memperburuk gejala kognitif dan negatif pada skizofrenia. Studi pencitraan otak juga menunjukkan adanya penurunan metabolisme dan aktivitas di area korteks yang menyusup.